Oke, kita kedatangan HP Samsung A10s yang mati total ya guys ya. Oke, sekarang kita pertama-tama kita dulu cek dulu pengecasannya. Oke, ini kita pakai USB charger, smart USB charger dari Sunshine. Ini masih pakai micro B, tipe casan yang dulu jadul ya. Kita lihat pengecasannya berapa. Di sini masih menunjukkan 0,10 ampere. Berarti ini indikatornya adalah baterainya ngedrop. Kita tunggu beberapa saat, ternyata oh iya, ini udah dipastikan baterainya ngedrop parah. Oke. Oke, tanpa basa-basi lagi kita bongkar. Oke, pertama-tama kita copot dulu SIM cardnya ya. Kita cabut dulu. Oke, colok. Kemudian kita seset backdoornya. Buka seperti ini karena Samsung ini merek lama itu nggak ada lemnya, jadi kita harus tinggal buka aja di belakang. Oke, jangan lupa kita buka dulu si sinyal atas atau penguat sinyal atau antena di atas, kemudian kita bongkar ini bagian mesinnya, kita bongkar semua. Kita lihat ternyata ini bekas garapan ya guys ya, ini bekas angkat-angkat kaleng dari teknisi sebelumnya, ternyata ini udah diservis. Oke, kita bongkar dulu semuanya, kita cek satu-satu apa penyebabnya dan apa masalahnya. Kita bongkar dulu, kita cabut fleksibelnya, on off, kemudian LCD, terus ke subboard bawah kita cabut semuanya dari konektor batu sampai kabel sinyal. Oke, kita lihat ternyata ini sampai ke belakang-belakang ya guys ya, dia itu dibuka kalengnya. Kemudian kita cek baterainya ya, kita cek voltase baterainya ada berapa volt, dan pas dicek sama saya ternyata baterainya itu kosong banget, nggak ada ngeluarin voltase. Biasanya kalau HP ngedrop emang bener-bener drop itu biasanya ada baterainya yang keluar, misalnya 2 volt atau 3 volt. Ini sama sekali tidak ada. Maka dari itu kita langsung ke baterai dulu ya, kita bongkar dulu baterainya. Kita cokel dari sisi-sisinya itu, karena di Samsung itu lemnya itu ada di tengah, kalau bisa itu ditetesin thinner atau enggak bensin, aman kok kalau itu. Jadi si lemnya bakal kalah, nanti ngebukanya juga bakal gampang. Nah, ini kita percepat videonya, ini karena lumayan susah buka baterai Samsungnya. Dan setelah dibongkar baterainya amoy banget ya guys, ini udah nggak bisa buat nyimpen listrik lagi, jadi kita pakai dulu baterai lain. Di sini kita pakai baterai Oppo, kita akalin dulu, yang penting HP ini ada tanda-tanda kehidupan ya. Kita cek dulu sampai kita tahu kalau ngecasnya itu normal. Di sini kita solder dulu. Di sini kita pakai BMS yang orinya bawaannya yang Samsung, tapi selnya itu pakai sel HP lain. Ini hanya untuk sementara ya guys ya, karena konter saya jauh dari kota, jadi nggak bisa langsung beli. Nah, di sini jangan lupa masangnya tuh harus benar, kutub positif dan negatifnya jangan sampai salah. Setelah itu kita percepat lagi sampai beres. Oke, kita isi dulu baterai yang sebelumnya itu dengan voltase 4,4. Di sini kita setting 4,4. Kemudian kita colokkan kutub positif dan negatifnya. Kemudian kita cek sampai ke tegangan kerja. Tegangan kerja baterai itu sekitar 3,6 ya. Dia bisa ngecas itu 3,6 guys. Oke, setelah beberapa saat kita coba tes pakai apometer ya guys ya, berapa voltase baterai yang keluarnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa baterai itu normal ya guys ya. Kita coba, kita putarkan apometer ke putaran voltase yang 20. Nah, itu udah tampil sekitar 3,6 volt, itu berarti baterai udah normal, udah bisa ngangkat mesinnya. Oke, kita coba rakitkan ke mesinnya. Oke, ini baterainya sudah naik ke mesin dan ternyata pengecasannya itu normal ya guys ya, karena baterainya emang udah bener-bener habis. Di sini juga ada tanda getar dan ampernya juga udah normal sekitar 1,10 ampere, itu ampere normal buat ngecas. Oke, setelah itu berarti ini tidak ada tanda-tanda ke LCD-nya, kemungkinan besar ini ada LCD-nya. Karena saya sudah ngecek dengan PSU, ini mesin normal, MMC-nya jalan. Dan kemungkinan besar itu ada LCD-nya, karena LCD-nya juga pecah. Saya nggak tahu kenapa konter sebelumnya itu kenapa nggak ganti LCD dulu gitu, atau gimana. Mungkin kelihatannya masih normal, tapi ini harus kita ganti LCD dulu agar meyakinkan ya guys ya.
Oke, sekian saja karena emang nggak ada LCD-nya dan posisinya waktu sudah malam, maka kita lanjutkan di part lainnya. Kita bakal beli LCD-nya dan ngecek apa LCD-nya nyala atau enggak. Oke, see you next time.